Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan kesehatan dan waktu yang Allah telah berikan kepada kita semua. Di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Tentu mudah-mudahan langkah kita di dalam kebaikan menjadi langkah yang Allah Ta'ala ridhai, langkah yang mendatangkan ampunan Allah, langkah yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pagi hari ini melanjutkan bahasan kita dari kitab 40 karakteristik. Kita akan membahas dari kitab 40 karakteristik golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada golongan orang-orang yang mengadakan perdamaian di antara manusia. Ya, kami ulangi sekali lagi. Golongan berikutnya yang disebutkan yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang mengadakan perdamaian di antara manusia. Di antara nikmat yang besar yang Allah Ta'ala hadirkan dalam kehidupan kita ini adalah nikmat perdamaian, nikmat aman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan ketika Allah Ta'ala menggambarkan tentang masyarakat Mekah saat itu dengan turunnya surat Quraisy, Allah Ta'ala firmankan ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ila fi Quraisy, firman Allah, ada kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Mereka mengadakan perjalanan dagang di musim dingin dan juga di musim panas. Karena memang Jazirah Arab itu kan musimnya cuma dua, Pak. Kalau tidak panas, dingin. Kalau enggak dingin, panas. Nah, cuma itu aja cuacanya kalau di Jazirah Arab itu, Pak. Makanya cuma dikenal dua musim, musim dingin dan musim panas. Asyita itu musim dingin, as-saif itu musim panas. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan falyabudu
maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju', yang memberikan makan kepada mereka, yang menghilangkan rasa lapar mereka, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa damai, rasa aman, yang menghilangkan daripada rasa ketakutan mereka. Kata para ulama salafus saleh, ayat ini menunjukkan bahwasanya nikmat yang Allah Ta'ala juga berikan dalam hidup ini adalah nikmat perdamaian, nikmat rasa aman. Kalau perdamaian ada di tengah kita, rasa aman ada di tengah kita, maka ibadah pun juga menjadi nyaman. Betul nggak Pak? Tapi bila dalam situasi kekacauan, dalam situasi yang tidak menentu, maka mungkin ibadah pun juga akan diliputi oleh rasa ketakutan Pak. Dan ini yang memang harus kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan ya nikmat yang mungkin belum tentu diberikan nikmat oleh yang lainnya. Itu nikmat perdamaian, nikmat rasa tenang yang Allah Ta'ala berikan. Ada sebuah hadis dari sahabat mulia, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata, Abu Ayyub ini para yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sahabat yang dulu rumahnya pertama kali dijadikan tempat nginapnya Rasulullah SAW ketika hijrah tiba di kota Madinah. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan sahabat ini termasuk sahabat yang memiliki doa mungkin agak sedikit berbeda dengan yang lainnya Pak. Kalau kita baca dalam sirah itu, Abu Ayyub berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkan aku di negeri yang terjauh. Ini permintaan beliau Pak kepada Allah Ta'ala, ya Allah, wafatkan aku di negeri yang terjauh. Dan Allah Ta'ala kabulkan doanya Pak. Sahabat ini Pak, yang salah satu yang menyebarkan Islam sampai wilayah Turki Pak. Makanya sahabat ini wafatnya dan makamnya ada di Turki Pak. Sahabat ini bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi semua sahabat, atau mungkin dulu sahabat tidak semua tinggal di Madinah Pak. Padahal kita tahu tinggal di Madinah ada kebaikannya, pahala sholatnya lebih banyak Pak ya. Tetapi ilahi Allah Ta'ala, sebagian sahabat punya peran besar untuk menyebarkan Islam lebih daripada Jazirah Arab Pak. Ya, kalau seluruh sahabat tinggal di Madinah saat itu, ya mungkin sulit penyebaran Islam Pak. Maka penyebaran Islam itu mulai dari zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, termasuk sahabat ini sampai ke wilayah Bizantium. Dulu namanya Turki itu Bizantium, ya, atau Konstantinopel namanya, ya. Dan dia minta kepada Allah, ya Allah, wafatkan aku di negeri yang terjauh. Jadi masa itu Turki itu termasuk jauh dari Madinah Pak, Bizantium, ya. Makanya Masya Allah, doa itu memang menjadi salah satu yang yang sangat diijabah oleh Allah SWT. Apa yang kita sering minta, apa yang sering kita mohon, itu yang Allah Ta'ala kasih ya. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ala adulluka ala sadaqatin yuhibbuhullah wa rasuluhu. Maukah aku tunjukkan ada satu sedekah yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Jadi Rasul bertanya kepada para sahabat, wahai Abu Ayyub Al-Ansari, maukah aku beritahukan ada sedekah yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya? Maka Abu Ayyub menjawab, apa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, antusliha bainan nas idza tabaghadu aw tabasadu. Damaikanlah orang yang saling bertikai atau orang yang saling bermusuhan. Ini sedekah yang disebut dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu menumbuhkan di tengah masyarakat itu adalah kedamaian dan kemaslahatan. Nah, sehingga memang yang paling bagus itu jangan jadi kompor. Kompor itu apa kompor? Kalau kompor itu apa? Memanas-manasi, memprovokasi, ya. Ya, kalau bisa kita
manusia udah diambang batas yang sudah tidak manusia bilang. Ya, orang sedikit tersinggung sekarang menghilangkan nyawa orang. Padahal Rasul ingatkan, kalau satu nyawa saja dihilangkan, itu seakan-akan langit itu akan roboh. Satu nyawa saja dihilangkan. Makanya Al-Quran mengatakan siapa yang menghidupkan satu nyawa, artinya menghidupkan di sini adalah menjaga supaya jangan ia terbunuh. Seakan-akan dia menghidupkan seluruh umat manusia, tapi membunuh satu nyawa sama artinya membunuh seluruh jiwa manusia. Berarti kan maqasidus syariah, ya, tujuannya syariat itu apa, Pak? Di antaranya kata para ulama, hifzun nafsi, menjaga jiwa segala boleh dibunuh. Nah, untuk sampai kepada hal itu kata para ulama ada namanya sadduz dzari'ah, harus dicegah dulu sebelum terjadi yang namanya pembunuhan. Maka gimana upaya kita hindari sesuatu yang bisa menimbulkan permusuhan, hindari sesuatu yang bisa menimbulkan pertikaian. Ini kalau istilah di fikih itu Pak namanya sadduz dzari'ah. Jadi kalau supaya tidak terjadi maka harus diapakan dulu, Pak? Dicegah dulu. Nah, oleh karenanya inilah peran yang penting nanti para tokoh masyarakat, para alim ulama, para tokoh ormas, ya, ormas-ormas Islam untuk mendamaikan. Ini disilakan di dalam Al-Quran atau As-Sunnah namanya islah bainan nas. Ya, coba kalau sekiranya bergejolak masyarakat, kalau katanya diredam, kalau tidak ditenangkan, wah bisa kacau. Ya. Dan inilah memang peran pentingnya dan ujung-ujungnya solusi kehidupan itu Islam. Betul nggak Pak? Ujung-ujungnya solusi kehidupan itu apa? Berislam. Ya. Dalam situasi tertentu Pak yang tidak bisa dikendalikan, itu hanya dengan nasihat dari para ulama, kemudian arahan dari para ulama, dari tokoh-tokoh Islam, mungkin umat ini berubah. Nah, ini kalau dalam Islam Quran dan As-Sunnah namanya al-islah namanya. Ya. Islah itu adalah mendamaikan, meredakan. Ya, jadi biasanya islah itu sering terjadi kalau ada dua orang yang sedang ya bertengkar, bertikai, berseteru, itu islah. Ya, islah itu artinya damaikan. Kalau ada jalan yang lebih baik untuk berdamai, lebih bagus berdamai. Karena Islam itu jauh lebih mementingkan kemaslahatan, Pak, dan menghindarkan daripada kemudaratan. Ya. Nah, jadi sholawat yang paling terbaik kata beliau sallallahu adalah yaitu mendamaikan di antara manusia yang sedang bertikai atau yang sedang bermusuhan. Berarti kita diminta untuk apa tadi, Pak? Menjadi orang-orang yang meredakan, menjadi orang-orang yang mendamaikan. Jangan menjadi orang-orang yang memprovokasi. Ya. Memprovokasi itu yang provokatornya kabur, Pak. Itu kan provokator biasanya, Pak. Ya. Dia yang memprovokasi orang, sesudah terjadi kacau, hilang dia. Nah, ini termasuk bagian daripada dosa besar kata Nabi SAW ketika menimbulkan permusuhan di antara umat manusia. Karena kan ada satu kisah dalam riwayat yang sahih. Satu ketika Nabi pernah lewat kuburan, Pak. Mungkin pernah kita dengar kisah ini disebut dalam banyak kitab ya, di Riyadhus Shalihin, dijelaskan dalam hadis sahih Bukhari, sahih Muslim juga diceritakan Nabi. Jadi satu ketika Nabi lewat dua kuburan. Kemudian Rasul mengatakan apa? Innahuma la yu'azzabani. Dua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Jadi dua penghuni kuburan ini adalah sedang disiksa. Berarti ini juga menjadi dalil yang tegas bahwasanya di alam kubur ada nikmat, ada apa? Siksa. Kemudian apa kata Nabi? Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dia mendapatkan siksa ini bukan karena hal yang besar. Kalau bukan karena hal yang besar, berarti karena hal yang apa, Pak? Kecil, sederhana. Menurut kita sederhana, Pak. Tetapi di sisi Allah ini berbahaya. Apa yang
disebut oleh Nabi SAW yang bisa mendatangkan azab kubur. Pertama kata beliau, la yastanzih minal baul. Orang yang pertama ini habis buang air kecil tidak istinja. La yastanzih minal baul. Habis buang air kecil dia tidak melakukan apa? Istinja. Ini yang bisa menyebabkan daripada datangnya azab kubur, sebab orang itu disiksa nanti di alam kubur. Yang kedua kata Nabi, innahu yamshi bin namimah. Dulu waktu hidupnya suka menimbulkan permusuhan, menebarkan fitnah, ya, sehingga manusia jadi konflik, orang jadi berkonflik, ya. Apa namanya itu, mengadu apa namanya Pak? Ngadu apa namanya Pak? Domba yang kasihan siapa Pak? Dombanya yang kasihan, karena dia adu. Ya yang adu sih anteng-anteng baik, tenang dia. Tapi orang menimbulkan mudarat, menimbulkan bahaya. Dan Rasulullah SAW mengingatkan orang-orang yang senantiasa menebarkan fitnah, menebarkan provokasi, itu diingatkan oleh Nabi SAW. Jangan menimbulkan permusuhan. Ya. Jadi justru yang bagus itu merekatkan. Rekat itu apa merekatkan? Memperkuat. Ya. Jangan kemudian melepas atau memecah, jangan, tapi memerekatkan umat Islam. Itu yang paling utama, Pak. Dan ini menjadi tujuan daripada Pak, syariat Allah Ta'ala turunkan. Allah Ta'ala menganjurkan dan memberi semangat untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Silakan kita buka Al-Quran suratnya Al-Hadid pada ayat yang ke-18, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan. Berarti Islam tidak membedakan laki dan perempuan dalam ibadah. Sama kayak kita menyebutkan muslimina wal muslimat, mukminina wal mukminat. Jadi tidak ada beda laki dan perempuan dalam masalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Setara kedudukannya. Islam itu membedakan wanita dengan laki-laki pada masalah warisan. Lizzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat berapa? 1. Itu yang dibedakan sama Allah. Atau di dalam syahadat. Syahadat itu artinya persaksian di pengadilan. 2 laki-laki atau 1 laki-laki sama dengan saksi 2 perempuan. Itu kalau dalam persaksian. Tapi selain itu Islam melihat wanita dan laki-laki sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran menyebutkannya bersamaan, Pak. Innal musaddiqina, laki-laki yang bersedekah, wal musaddiqati, dan wanita juga yang bersedekah. Wah itu artinya dan. Kalau dan itu Pak setara, Pak. Jadi kalau ada huruf wawu, wa, itu artinya dan, itu menunjukkan kesetaraan. Nah, wawul ataf itu setara, Pak. Berarti Allah Ta'ala tidak membeda-bedakan laki dan perempuan. Wa aqradullaha qardan hasanan, kemudian mereka meminjamkan yang terbaik kepada Allah Ta'ala. Kemudian yudha'afu lahum, bagi mereka pahala yang dilipat gandakan, walahum ajrun karim, dan bagi mereka pahala yang mulia. Di sini Allah Ta'ala sebutkan tidak beda antara laki-laki yang bersedekah dengan wanita yang bersedekah. Selama tujuannya kebaikan, maka Allah Ta'ala muliakan kedua mereka. Di surah yang lain, di surat Al-Ahzab ayat 35, ya, surat Al-Ahzab ayat 35, Allah Ta'ala firmankan, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-saimina was-saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhati wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran
syariat itu ya sering disebut laki-laki, kok jarang sekali disebut perempuan? Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Muslim sebutannya apa? Enggak disebut muslimah. Beberapa hadis kalau kita perhatikan lebih banyak menyebutkan laki-laki, Pak, dibandingkan menyebut apa? Perempuan. Aisyah sempat bertanya, ya Rasul, kenapa sih yang banyak disebutkan itu laki-laki? Perempuan disebutkan jarang, wahai Rasulullah. Turun ayat ini, Pak, sebagai jawaban dari Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW, surat Ahzab ayat 35. Apa firman Allah? Innal muslimina wal muslimat, laki-laki yang berislam dan wanita yang berislam, berarti muslim dan muslimah. Wal mu'minina wal mu'minat, wanita mukmin, wanita laki-laki mukmin dan wanita yang mukminah, berarti laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman. Wal qanitina wal qanitat, laki-laki yang taat menjalankan kebaikan dan wanita yang tekun taat di dalam kebaikan. Wal qanitina wal qanitat, was-sadiqina was-sadiqat, laki-laki yang benar dan juga wanita yang benar. As-sadiqina was-sadiqat, was-sabirina was-sabirat, laki-laki yang sabar dan wanita yang gimana? Yang sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki yang khusyuk dalam ibadahnya dan wanita juga yang khusyuk dalam ibadahnya, disebut secara bersama oleh Allah Ta'ala. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki yang bersedekah dan juga wanita yang bersedekah. Was-shaimina was-shaimat, laki-laki yang berpuasa dan wanita yang berpuasa. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat, laki-laki yang menjaga kehormatannya dan wanita yang menjaga kehormatannya. Waz-zakirin, apa az-zakirina? Laki-laki yang berzikir katsiran, yang banyak. Waz-zakirat, dan wanita juga yang berzikir kepada Allah. Apa yang Allah Ta'ala janjikan? A'addallahu lahum maghfirah. Semua tadi, laki dan perempuan tadi, firman Allah, Allah Ta'ala janjikan kepada mereka ampunan Allah, maghfiratan minallah. Di sini para jamaah, Allah Ta'ala menyebutkan secara bersamaan. Tadi menggunakan huruf waw, ya Pak. Wa itu ada waw dan. Kalau dan itu adalah bahasa Arab karena wawul aqaf, maka kedudukan yang pertama dan yang kedua itu setara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Islam tidak membedakan antara laki dan perempuan dalam masalah beragama, tidak dibedakan sama sekali. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran di surat Al-Hadid juga pada ayat yang ke-7. Apa firman Allah? Aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, ya, dan di mana Allah telah menjadikan engkau sebagai orang yang menguasainya. Jadi orang menguasai sesuatu itu disebut dengan khalifah. Jadi kalau menguasai sesuatu itu disebut dengan apa, Pak? Khalifah. Nah, cuma khalifah itu bisa artinya pemimpin, juga bisa artinya menguasai, Pak. Khalifah namanya. Sistemnya namanya sistem apa, Pak? Khilafah. Khilafah itu sebenarnya sistem, Pak, menyatukan dunia Islam dimanapun penjuru dunia itu disatukan dalam sistem khilafah. Sebenarnya pakai sistem khilafah itu sekarang ada. Bapak Ibu mau tahu nggak yang pakai sistem khilafah? Dia nggak pakai nama khilafah, tapi sistemnya pakai sistem khilafah. Mana kira-kira, Pak? Ada sistem negara di dunia ini, Pak, dia pakai sistemnya khilafah. Ada yang tahu, Pak? Ada yang tahu, Pak? Vatikan. Vatikan itu pakai sistem khilafah. Apa maknanya khilafah itu, Pak?
menyatukan sebuah kekuasaan dimanapun mereka berada. Makanya gereja-gereja di seluruh dunia itu Pak, terutama yang Katolik, itu pasti rujukannya kemana Pak? Vatikan. Itu sistem, sebenarnya sistem khilafah. Cuma nggak pakai khilafah. Misalnya Pak, terjadi masalah di satu wilayah di gereja mana yang Katolik Pak, itu sampai ke laporannya ke Vatikan. Jadi sistem khilafah itu sebenarnya sistem menyatukan. Dan salah satu keberhasilan Inggris Pak, yaitu memecah negara-negara Islam menjadi negara-negara yang banyak Pak. Setelah waktu jadi dulu penjajahan itu Pak, negara-negara Islam kan dipecah-pecah setelah runtuhnya Utsmaniyah itu Pak. Negara Timur Tengah itu dipecah banyak itu Pak. Kemudian yang kedua, tidak ingin melihat umat Islam bersatu Pak. Ya. Makanya dimunculkan satu partai di Timur Tengah itu namanya Hizbul Ba'thi Al-Qawmi, Partai Ba'as. Kalau pernah dengar Partai Ba'as? Ba'as itu partai yang menunjukkan adalah seseorang fanatik kepada negaranya saja. Jadi tidak lagi peduli kepada saudaranya yang lain. Itu semua yang membuat sistem itu orang-orang penjajah pada masa itu, terutama Inggris Pak. Dibuatlah partai di negara-negara Islam tadi namanya Hizbul Ba'thi Al-Qawmi. Dulu ada pemimpinnya Irak itu Pak, Saddam Hussein itu dari partai Ba'as. Nanti Bapak Ibu boleh search di Google, ada namanya partai Ba'as, Ba'as Al-Qawmi. Kenapa Qawmi Ustaz? Supaya orang tidak lagi kembali disatukan dengan Islam Pak. Jadi semua orang itu fokus kepada kaumnya saja, asabiyah namanya Pak. Ya. Jadi Inggris itu Pak sudah merancang Pak tahap-tahapan bagaimana kemudian umat Islam ini tidak bisa bersatu Pak. Itu sudah mulai ketika runtuhnya Turki Utsmani, mereka sudah rancang semua Pak. Nah jadi khalifah itu satu sistem sebenarnya menyatukan semua elemen kekuatan itu disebut dengan khalifah. Nah, sistemnya namanya khilafah. Yang memimpinnya namanya khalifah. Jadi sekali lagi Pak, tanpa kita pungkiri Pak, justru yang pakai sistem khilafah itu Vatikan Pak. Oke, kenapa mereka solid di seluruh dunia itu Pak? Karena pakai sistem tadi Pak, dia fokus kepada satu sentral itu Pak. Ya. Makanya ada momen tadi yang kami katakan, ada gereja bisa terjadi kasus apa di satu tempat sampai Pak, ke Vatikan itu. Dan bala-bala langsung dikirim Pak. Sama seperti Turki Utsmani dulu Pak. Turki Utsmani itu sampai ya armada laut itu sampai ke Aceh Pak. Dulu Aceh itu Nusantara ini Pak di bawah Utsmaniyah dulu Pak. Ya. Jadi ini yang kemudian dikhawatirkan oleh pihak Barat saat itu, kalau umat Islam dipakai menyatukan seluruh negaranya jadi satu bagian, itu tidak diinginkan Pak. Sistemnya namanya khilafah. Jadi khilafah itu bukan sesuatu sistem yang gimana gitu Pak ya. Kan ada orang yang kalau dengar khilafah langsung apa Pak? Kayak gimana gitu Pak ya. Khilafah itu sistem menyatukan Islam Pak. Jadi kita jangan kayak termakan hoax gitu ya. Oh nanti kalau khilafah begini khilafah. Khilafah itu menyatukan sebenarnya Pak. Ya. Tanpa sadar kita lihat di dunia sekarang ini Pak. Di era sekarang ini Pak, yang pakai sistem itu justru orang Islam, orang di luar Islam. Mana tadi Pak namanya Pak? Vatikan. Vatikan itu negara yang kecil Pak, kecil. Tapi dia bisa menyatukan semua umatnya di seluruh dunia ini Pak. Pakai sistem apa dia? Itu yang dikenal dengan sistem khilafah. Ya. Khilafah. Nah cuma mereka nggak pakailah kata khilafah, karena khilafah itu ada di dalam Islam Pak, umat Islam Pak. Makanya ada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi khilafah itu sebenarnya sistem menyatukan umat Islam dan disatukan dengan kalimat yang sama. Apa kalimat sama? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dulu Pak ada sampai satu kejadian Pak pada masa Turki Utsmani. Ada seorang wanita Pak di Eropa Timur, kalau
dilecehkan oleh seorang tentara dari orang kafir, Pak. Datang pasukan dari Turki Utsmani untuk membela wanita. Coba. Hanya ada satu wanita muslimah diganggu, Pak, oleh tentara satu negara pada masa itu di Eropa Timur kejadiannya. Turki Utsmani langsung mengirimkan pasukan, Pak, untuk menjaga kehormatan wanita itu. Itu sistem namanya sistem khilafah. Tidak ada orang yang akan tersakiti, tidak ada orang yang terzalimi, dan mereka dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, sistem khilafah itu bukan sistem yang ya Muhammad orang pasti sebagian orang mengatakan wah ini negatif ya. Jadi kalau Ustaz kaji dalam sejarah itu kan ternyata khilafah itu adalah sistem menyatukan, Pak, seluruh komponen umat Islam ini. Ya, mungkin negaranya bisa berbeda-beda, Pak, tetapi disatukan. Kalau atau contoh sederhana aja deh. Eropa itu sebenarnya pakai sistem khilafah juga, Pak. Makanya nama United, Persatuan Negara-Negara apa, Pak? Eropa. Betul nggak, Pak? Coba kalau satu yang diganggu negara mereka, Pak, salah satu jadi anggota itu diganggu, yang lain pada ikut, Pak. Itu sistem apa namanya, Pak? Khilafah. Makanya Eropa itu kan, makanya kenapa kalau Eropa itu, Pak, kalau kita ke satu negara itu bisa ke negara-negara yang lain, Pak, dengan satu visa yang kita punya selama masih di sekitar Eropa itu, Pak, itu boleh, Pak. Itu sistem diambil dari sistem Islam, Pak, namanya sistem khilafah. Tapi musuh Islam tidak ingin sistem itu dipakai lagi oleh umat Islam. Mereka pakai, tapi umat Islam tidak boleh, Pak. Paham, Pak? Paham, Pak? Ya, itu sebenarnya, Pak. Jadi yang anti dengan khilafah sebenarnya orang-orang yang tadi berasal dari pemikiran Barat, Pak. Karena sistem yang menyatukan itulah yang disebut dengan apa? Khilafah. Itu makna waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Itulah sistem yang disebut dengan khilafah. Ya tadi saya ceritakan, Pak, wanita muslimah diganggu di Eropa Timur, itu pasukan Turki Utsmani langsung ke sana. Karena kenapa? Menjaga kehormatan wanita muslimah. Karena ada sistem, namanya sistem apa tadi, Pak? Khilafah. Nah, jadi kalau kita baca sejarah itu, awal kenapa kemudian umat Islam dilemahkan dari semenjak runtuhnya Turki Utsmani itu. Baik, kemudian berikutnya ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih. Saya sebutkan hadisnya. Beliau mengatakan, baginda Rasulullah SAW menyebutkan, ala kulli muslimin shadaqatun. Setiap muslim itu bisa bersedekah, kata Nabi. Setiap muslim, kata beliau, bisa bersedekah. Dan sedekahnya tidak mesti dengan harta, kata beliau. Pertama, kata beliau, kalau seseorang tidak bisa mendapatkan sedekah, bisa sedekah dengan kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah sadaqah, alhamdulillah sadaqah, la ilaha illallah sadaqah, Allahu akbar sadaqah. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua mengucapkan zikir kepada Allah, kalimat-kalimat yang baik itu sedekah. Tapi ini sedekah bukan dalam bentuk apa, Pak? Materi. Sedekah dalam bentuk zikir kepada Allah. Kalau orang juga tidak berzikir kepada Allah, apa kata beliau? Ya'mal biyadihi fayanfa' nafsahu. Ketika dia memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, itu juga terhitung sedekah. Yang biasa ngurusin jenazah, dia bantu pengurusan jenazah, bermanfaat bagi yang lain, itu sedekah. Yang bisa memandikan jenazah, dia mandikan jenazah. Yang bisa mengkafankan jenazah, dia bantu mengkafankan jenazah. Itu sedekah selama memberikan kebermanfaatan bagi yang lainnya. Ini sedekah yang kedua, kata Rasulullah. Kalau dia tidak dapatkan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuk sedekahnya? Yu'inu dzal hajatil malhuf, menolong orang yang mengalami ujian, terzalimi,
mengajak kepada kebaikan, kepada ma'ruf, itu juga sedekah. Jadi kita mengajak teman kita dalam kebaikan, mengingatkan teman kita dalam kebaikan, kata beliau, itu juga termasuk sedekah. Kalau enggak mampu juga, kata beliau sallallahu yumsiku anisyar, kalau enggak bisa berbuat baik, jangan menimbulkan keburukan, jangan menebarkan keburukan, itu juga sedekah, kata Nabi. Jadi sedekah itu banyak ya Bapak Ibu. Banyak. Tadi pertama sedekah kata Nabi apa? Zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sedekah. Enggak bisa juga kata Nabi sallallahu memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, itu sedekah. Enggak mampu juga kata beliau sallallahu alaihi wasallam membantu orang yang teraniaya atau zalim, itu juga sedekah. Kalau enggak mampu juga mengajak kepada kebaikan, itu juga sedekah. Enggak mampu juga kata Nabi cegah diri kita daripada hal-hal yang buruk, jangan menimbulkan keburukan di tengah masyarakat, itu juga disebut sedekah. Jadi sedekah itu berarti apa Pak? Luas. Ya. Kalau yang dengan harta itu namanya infak Pak. Jadi kalau orang nanya Ustaz apa beda sedekah dan infak? Setiap infak itu sedekah, tapi tidak semua sedekah itu infak. Betul ya Pak ya? Karena sedekah lebih apa Pak? Lebih luas. Kalau infak itu lebih spesifik. Sama kayak kita menyebutkan apa beda antara bersih dan suci, ya kan? Sesuatu yang suci sudah pasti bersih, tapi yang bersih belum tentu suci. Contoh misalnya Pak, kita baru keluar dari pusat perbelanjaan beli baju, bajunya baru, bersih bajunya, tapi kena hadas, kena najis, boleh nggak dipakai untuk salat Pak? Nggak boleh. Walaupun dia bersih, walaupun dia baru, tapi karena ada najis di situ, belum suci, tidak suci, maka tidak sah untuk digunakan untuk sholat. Jadi kata para ulama, kullu nadhafatin laisa bitaharatin wa kullu taharatin nadhafah. Setiap yang suci itu bersih, tapi yang bersih itu belum tentu apa? Suci. Makanya yang disarankan untuk ibadah itu apa? Suci apa bersih Pak? Suci. Kan tiga yang bersih suci kan? Taharatul badan, suci badan. Taharatul saum, suci pakaian. Wa taharatul makan, dan suci tempat dia ibadah. Kalau tiga hal ini terpenuhi, maka itu sudah memenuhi syarat daripada ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita kaji ya. Karena tadi MC sudah ingetin 5. Saya kira tadi sangat baik. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita keberkahan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita keistiqamahan. Mudah-mudahan jamaah diberikan sehat barokah Allah Ta'ala. Baik, mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan mungkin satu atau dua penanya kami beri kesempatan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah dengan infaknya. Ya baik, sebenarnya ayat tadi maknanya infak dengan harta, menahan amarah beda lagi, ya beda. Kalau ayat yang tadi adalah alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra, makanya orang yang berinfak dengan harta itu kan Pak, baik dalam kondisi dia lapang walaupun dalam kondisi sempit. Itu di situ tidak mungkin maknanya sedekah pada umumnya, tapi maknanya pasti harta Pak. Jadi sebesar apapun nilai infak yang dikeluarkan, baik di waktu lapang
dan di waktu sempit, itulah ibadah dia yang paling terbaik. Sedangkan menahan amarah itu konteks berbeda lagi, Pak. Tapi yunfiku di ayat tadi itu maknanya adalah disarraf di waktu lapang, al-darra di waktu sempit. Maka sedekah dengan harta itu, Pak, sebenarnya perintah Allah Ta'ala kapanpun kita lakukan, mau kita lapang, mau kita sempit. Mengenai nominal Allah Ta'ala tidak lihat, yang Allah Ta'ala lihat adalah kebiasaan untuk berinfak tadi, baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Makanya para ulama mengatakan infak itu dengan harta. Tidak ada istilah infak dengan senyuman, tidak ada. Tapi sedekah dengan senyuman bisa. Sedekah dengan berbuat kebaikan bisa. Sedekah dengan langkah ke masjid bisa. Sedekah dengan zikir bisa. Bahkan kita mencegah satu keburukan pun juga terhitung sedekah. Makanya tadi sedekah lebih apa? Luas. Kalau infak itu, makanya kalau kata infak selalu biasa dihubungkan dengan harta, Pak. Kalau kita baca Quran itu banyak, alladzina yunfiquna amwalahum, selalu sebutannya amwal. Berarti kalau infak itu harta. Tapi kalau sedekah bisa dengan harta, bisa dengan non harta atau non materi. Paham sampai sini, Pak? Sama kayak kita nyebutkan tadi, suci dan bersih. Setiap yang suci pasti bersih, tetapi tidak semua yang bersih itu suci, karena bisa bersih tetapi najis. Ya, berarti adalah yang lebih luas itu adalah apa tadi, Pak? Yaitu suci. Suci itu adalah udah kategori yang bersih, tapi bersih belum tentu ada suatu yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustaz, mau tanya nih. Masya Allah, sangat. Ini pertanyaan yang sangat penting. Itu tadi Ustaz bicara nikmat kubur dan asap kubur. Ada jangan dulu deh. Nikmat dulu, Ustaz. Amalan apa yang kita perlukan untuk bisa nikmati alam kubur nanti, Ustaz? Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan ini sangat bermanfaat. Baik, yang pertama kata para ulama salaf, dawamkan selalu surat Al-Mulk. Surat apa, Pak? Al-Mulk. Dalam satu hadis sahih, Rasul sabdakan di dalam Quran ada satu surat, jumlah ayatnya 30. Siapa yang membacanya di waktu malam, ini bagusnya dibaca di malam hari, Pak. Ya memang Rasul melakukannya di malam hari, boleh pada maghrib, boleh pada isya, dan sebelum tidur kalau memungkinkan, kalau nggak bisa setelah maghrib atau isya. Apa kata Nabi? A'adallahu min adabil qabri, Allah jaga dari adab kubur. Ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua kata para ulama adalah yaitu mengamalkan dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Man qara'aha, kata Nabi, siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kafatahu, Allah Ta'ala kasih kecukupan kepada hamba, dicukupkan dengan kebaikan, dicukupkan dengan keberkahan, dicukupkan dari adab kubur nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang ketiga itu kata para ulama, menjaga amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, terutama ada 12 rakaat setiap hari, ya, yang sifatnya muakkadah. 2 sebelum sholat subuh, 4 sebelum zuhur. Jadi Bapak Ibu, bagusnya kalau qabliyah zuhur itu 4 ya. Ya 2 boleh Ustaz, boleh 2, tapi yang lebih afdal 4. Ya qabliyah zuhur ya 4 rakaat. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Namanya rawatib yang muakkadah. Rawatib yang sifatnya apa? Muakkadah. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah apa yang bisa menjaga dari adab kubur. Jangan tadi menimbulkan fitnah di tengah umat, jangan menimbulkan permusuhan di tengah umat. Jadilah perekat di antara umat Islam. Itu yang bisa menjadikan nikmat nanti dalam kubur. Ya. Kemudian berikutnya adalah yaitu orang-orang yang menjaga taharahnya. Taharah itu artinya selalu berada dalam keadaan suci. Misalnya kita sudah berwudu nih, batal wudu kita, kalau bisa wudu lagi. Nah, ini disebutkan dalam riwayat
yang sahih Nabi Musa itu orang yang biasa jaga wudu, Pak. Ya, makanya kata Rasul dalam hadis sahih, la yuhafiz 'alal wudu illa mu'min. Tidaklah orang yang menjaga wudu itu kecuali mukmin. Dan mereka Nabi Musa alaihissalam itu orang yang sering berwudu, Pak. Jadi kalau beliau sudah berwudu, batal, berwudu lagi, batal, kemudian berwudu lagi, dan selalu dalam keadaan suci. Dan ini keberkahannya tentunya adalah setiap basuhan anggota wudu itu kan kata Rasul mengampuni dosa-dosa kita, yang disebabkan karena wajah, disebabkan karena tangan, ya, dan seterusnya, itu berguguran dengan bersamaan dengan apa? Jatuhnya tetesan air wudu kita. Berarti semakin orang itu sering berwudu, semakin besar juga ampunan yang Allah Ta'ala berikan. Dan Nabi Musa itu kan nabi yang sering menjaga wudu. Salah satu nabi yang diceritakan dalam riwayat yang sahih pada Nabi SAW, yang selalu menjaga wudu itu adalah Nabi Musa. Karena di zaman Nabi Musa itu Pak nggak mengenal tayamum, Pak. Sehingga umat di zaman Nabi Musa, Pak, kalau nggak dapetin air ya harus cari sampai dapat air, Pak. Bayangkan, Pak. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau? Aku diberikan 5 hal oleh Allah yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum aku. Apa itu diantaranya? Ju'ilat diyal ardu masjidan wa tahur. Dijadikan semua hamparan bumi ini tempat bersujud dan tempat untuk bersuci. Itu yang dikenal kemudian nanti dengan syariat tayamum. Berarti tayamum itu Pak cuma ada di mana, Pak? Syariat Nabi Muhammad, tidak ada pada syariat umat sebelum kita. Jadi kalau orang dulu mau wudu, Pak, kalau nggak dapat air di rumahnya ya cari sampai dapat gitu, Pak. Nggak ada istilah ganti dengan tayamum. Kalau Nabi Muhammad nggak mampu pakai air, tidak bisa gunakan air, ganti dengan apa? Tayamum. Ini rusak. Kemudahan Allah telah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allah a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga jamaah sehat, barokah dan umur insyaallah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa